Oke, halo semuanya. Nama saya Rahma Indah Syarifi dengan NPM 120510250028. Nah, di sini saya akan mulai untuk memvideokan penjelasan mengenai tugas pertemuan kedua. Nah, pertama-tama mungkin akan saya mulai share screen-nya dulu. Oke, nah di sini kita akan membahas untuk nomor satu. Nah, di sini dapat dilihat udah ada codingannya. Mungkin akan saya jelasin dulu. Nah, di sini codingannya seperti biasa ada include studio.h, terus integer main, and main, terus float. Nah, kenapa total awal diskon total akhir? Kenapa gunain float? Karena kan di sini kita mungkin bakal ada desimal ya, karena kan namanya juga eh, total belanja dan juga biasanya tuh kalau misalnya kita belanja biasanya kan ada kayak desimalnya gitu. Nah, oke. Nah, kemudian di sini untuk untuk apa status membernya itu tuh saya gunain integer karena nanti cuman gunain satu dan nol aja yang artinya bilangan bulat gitu. Kemudian setelah itu kita di sini akan ngeprint F total belanjanya. Kita harus masukin dulu total belanja soalnya. Jadi di print dulu total belanjanya, kemudian kita menginput nih pakai scanf. Tentunya karena ini datanya float, maka pakai ini dan kemudian kita nginput total awalnya. Setelah itu kita nggak print F lagi status membernya dan kita kasih tahu ke user nanti itu tuh satu itu iya dan nol itu tidak. Kemudian di sini ada penginputan lagi bahwa untuk masukin status membernya bisa satu atau nol nanti penginputannya gitu. Hmm. Kemudian di sini baru deh kita memakai em, if else gitu atau nah, di sini if-nya itu jika status membernya itu satu atau iya gitu kan, atau dia tuh member maksudnya, maka dia dapat diskon nih, dimana jika lebih dari 500.000 akan dapat diskon sebanyak 15%. Nah, di sini saya gunain desimal aja biar simple, jadi 0,15. Nah, terus di sini jika artinya tidak total awalnya lebih dari 500.000, maka dia dapat diskon sebanyak 10% gitu. Nah, kemudian jika dia bukan member, artinya tuh nanti dia masukinnya nol, maka nanti dia dapat diskon jika total awalnya itu lebih dari 500.000, maka dia dapat 5% diskon. Nah, kalau misalnya dia total awalnya itu kurang dari 500.000 atau sama dengan 500.000, nah itu sama dengan nggak dapat diskon gitu. Nih, kemudian setelah itu untuk total akhirnya di sini ada rumus ini dimasukin. Nah, di sini ada total awal dikurang total awal dikali diskon gitu. Terus kemudian, nah di perintah soal kan ada disuruh ngutputin total awal status besar diskon dan total akhir itu kan kayak stok pembayaran ya. Jadi sebenarnya ini ngide aja sendiri untuk ngebuat kayak stok pembayaran kayak gini. Terus ngeprint lagi total awalnya. Nah, di sini tentunya rupiah dan juga di sini ngepakainya 2F. Kenapa? Karena biar nanti kayak em, nominal belanja biasa gitu, ada koma nol nolnya gitu ya kan. Kemudian di sini penginputan total awal. Eh, kemudian di sini nanti ada showing total awal. Nah, di sini kemudian nanti printf itu ada status, yaitu tadi statusnya kayak member or not-nya, itu dimasukin ke sini. Kemudian di sini ada printf untuk besar diskon. Di mana besar diskonnya ini kita pakai 0F ya, kan dia ada pakai koma. Ya, karena di sini nanti diskon yang 0,0 ini kita kali 100 gitu. Biar nanti dia jadi tidak desimal lagi tapi jadinya persen. Nah, kemudian kita printf lagi total akhirnya. Yang dimana tuh udah dari sini tadi kita lakuin pemrosesannya. Terus dapat deh nanti total akhirnya. Nah, ini sama kayak tadi di total awal juga. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita debug, nah, misalnya kita masukin 600.000.
satu, dua, tiga. Terus dia member. Maka nih, dia 600.000, terus dia member, kemudian bisa diskon 15%, dan total akhirnya jadinya 510.000 rupiah, gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini, em, oke, yang kedua ini, itu kan disuruh untuk user memasukkan total untuk user membuat program untuk menentukan grade nilai mahasiswa berdasarkan input angka, di mana 85 sampai 100 grade A, 75 sampai 84 grade B, 60 sampai 74 grade C, dan kurang dari 60 itu adalah grade D atau tidak lulus. Nah, terus di sini ada tantangan, tambahkan validasi. Jika user memasukkan angka di luar rentang 0 sampai 100, misalnya kayak 110 atau minima, program harus menampilkan pesan input tidak valid gitu. Oke, nah sekarang, nah gini oke. Oke, sekarang nih kayak biasa include at stadio.h, kemudian in main, kemudian ya nilainya itu pakai integer aja karena biasanya bilangan bulat ya nilai itu. Tapi biasanya mungkin ada yang ada komanya, tapi di sini maunya pakai integer aja. Nah, kemudian secara printf-nya masukkan nilai 0 sampai 100 gitu. Nah, maka di sini kita menginput ini pakainya ini karena integer, terus kemudian ini penginputannya nilai. Nah, if jika di sini ada if else-nya, if-nya jika nilai kurang dari 0 atau nilai lebih dari 100, ini yang tadi yang challenge-nya, maka print input tidak valid gitu. Jadi yang tanda yang ini itu untuk atau or gitu. Nah, kemudian eh else-nya itu jika mereka itu nggak masuk ke dalam sini, otomatis jika nilainya lebih dari sama dengan 85, maka printf grade A. Ini seperti biasa aja sih. Ini yang B, ini yang C, sampai ini yang D. Di mana else jika tidak memenuhi kondisi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, eh 1, 2, 3, 4 ini, maka dia akan nge-print grade D atau tidak lulus gitu. Kemudian sampai situ udah selesai, maka coba kita debug. Oke, kayak kita masukin nilai, contohnya mungkin D91 gitu ya. Kan dapat grade A. Kalau misalnya nih kita debug lagi, terus kita masukin yang biar dia tuh error gitu. Bukan error sih, lebih tepatnya inputnya nggak valid. Misalnya 101 aja gitu ya. Maka input tidak valid gitu. Oke. Sekarang kita ke tugas 3. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada karena laptopnya mati, jadi sempat terpotong. Maka mari kita lanjutkan untuk membahas di soal ketiga. Nah, di sini seperti biasa include terus studio dot eh lupa share screen, tunggu sebentar. Oke, di sini seperti biasa ada include studio.h, terus in main. Terus di sini integer i karena kita pakai bilangan bulat ya kan, bentuknya i-nya. Kemudian ada for pengulangan. Nah, di sini inisiasi awalnya itu i-nya sama dengan 0. Jadi awalnya i-nya 0. Kemudian i kurang dari 5. Apa maksudnya? Jadi i itu disuruh untuk pengulangan terus sampai dia jika dia kurang dari 5 gitu. Nah, i plus plus ini pertanda bahwa dia harus melakukan increment atau misalnya kayak menambah gitu, menambah terus gitu, atau kayak mengulang gitu gitu. Nah, di mana pengulangan yang akan dilakukan itu adalah printf. Saya belajar sih dengan selangat. Oke, sekarang kita coba debug ininya.
Oke. Nah, jadi deh, saya belajar sih dengan semangat sebanyak 5 kali. Oke, mungkin cukup sekian aja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.